Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat, tetap jaga ibadahnya, dan tetap semangat meskipun belajar di rumah saja. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, hari ini kita akan belajar dengan tema yang ada di sebelah ini bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Nah, pensil itu terbuat dari kayu. Nah, di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, setelah itu, log itu dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Nah, caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 minggu atau sampai 4 minggu. Nah, setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini ada 4 pertanyaan. Ini untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, ini pertama nama benda. Contohnya apa? Kegunaannya untuk apa? Misalnya lemari, kegunaannya untuk menyimpan pakaian. Nah, kalian bisa mencari benda-benda yang terbuat dari kayu di sekitar kalian. Ini untuk tugas yang kedua. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air itu terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Nah, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Nah, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Sekarang coba bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, tidak usah bersama kelompok, kamu kerjakan sendiri. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Berarti ini untuk tugas yang ketiga.
Musyawarah itu bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah? Nah, ini untuk tugas yang keempat. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu yang ada pada gambar. Nah, permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul bola yang terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, kalian bisa perhatikan seperti gambar yang ada di bawah. Nah, sekian materi hari ini. Di situ tadi ada 4 tugas, dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.